Presiden Prabowo tidak main-main, ia sudah menyiapkan anggaran besar untuk para tentara Indonesia. Karena Presiden Prabowo tahu, jantung dari sebuah negara adalah memiliki tentara yang berkualitas tinggi untuk melindungi NKRI dari segala ancaman. Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu, monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Enggak sadar-sadar, ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya dan Presiden sudah pegang nama-nama mafia yang akan diproses, datanya sudah ada, tinggal jalan. Tapi untuk perampasan aset itu tidak bisa kami pastikan. Kita butuh dukungan kuat dari rakyat supaya kebijakan ini benar-benar bisa diterapkan. Karena percuma di penjara kalau hartanya tetap aman. Sekarang saya mau dengar suara kalian. Perampasan aset perlu atau tidak? Tulis di komentar, follow akun ini, simpan dan bagikan. Kalau rakyat kompak, tidak ada yang bisa menghalangi. Coba pikir, maling singkong langsung diborgol, tapi koruptor datang ke sidang masih bisa senyum. Saya cuma heran, kenapa kita berani ke rakyat kecil, tapi mendadak jadi pengecut di depan koruptor. Uang negara diambil, hukumannya ringan, hartanya aman, tidak cukup di penjara, rampas asetnya juga, miskinkan mereka. Kalau hukum memang adil, harus adil untuk semua. Kalau kamu setuju, tulis setuju. Follow Oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus tangkap Suci Nagaria dan Muljadi Budiman. Tegakkan keadilan untuk petani penggarap. Peringatan keras. Tombol darurat nasional signal rakyat bergerak sudah dimulai. Saatnya PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA keluar dari Indonesia. Kabupaten Bogor, tanggal 14 Maret tahun 2926. Dari semua fakta-fakta dan bukti-bukti, alamat, profil biodata serta bukti-bukti kejahatan PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA saat ini sudah ada di genggaman Sofyan Djim Mamesah. Dan dari pemberitaan-pemberitaan yang dibuat Sofyan Djim Mamesah sejak 2021, di mana pemberitaan itu terus-menerus melakukan akumulasi-akumulasi, warning-warning, sampai di 2025 melakukan win-win solusi. Namun sampai saat ini, PT Summarecon masih saja tidak ada itikat baiknya. Semuanya diabaikan dengan arogansi. Sofyan Djim Mamesah, pemilik tanah Gunung Gelis kurang lebih 70 hektar, di 2015, tanggal 15 bulan Januari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Sofyan Djim Mamesah menjadi Laskar Allah, bekerja sama dengan para aparatur negara dan Pemda, Dispenda, BPN dan para lembaga hukum, khususnya di pemerintahan. Dari pusat, provinsi, maupun birokrasi, yang tidak ikut terlibat, suap menyuap, money laundry, pencucian uang TPPU, dan tidak terlibat melakukan konspirasi. Sebagaimana saat ini, banyak yang melakukan, mencatut, mengatasnamakan pemerintah, namun mereka adalah penjahat-penjahat yang melakukan, memanipulasi data negara dan merubah registrasi data negara. Namun alhamdulillah, dari kuasa Allah, sampai 2020, di mana saat itu masuknya wabah COVID, di akhir 2019, akhirnya Sofyan Djim Mamesah mendapatkan satu informasi, di mana awal asap di situ ada api, yaitu perampasan tanah-tanah warga yang ada di Gunung Gelis Bogor, Jawa Barat. Dan beberapa desa lainnya, di Kecamatan Sukaraja meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin, Desa Hambalang, Sentul, Babakan Madang, hingga di sekitaran kawasan Bogor lainnya. Kurang lebih korban-korban ini, para petani penggarap, tidak hanya 700 kakak, hasil pantauan itu mencapai hingga ribuan kakak. Di mana tanah-tanah ini bukan hanya sekedar seperti yang terjadi di dalam pemberitaan-pemberitaan sejak 2021 di 4 desa, namun hampir merata. Sejak di cross-check dan investigasi ternyata, global kejahatan, penindasan, mengkriminasi, memiskinkan mata pencaharian, penduduk warga petani penggarap ini. Sumbernya dari
Awalnya di lapangan, eksekutornya adalah PT MCI KJA, yaitu Muljadi Budiman yang sekarang tengah menjalankan azabnya atas dosa yang telah dilakukannya tersebut, di mana saat ini dirinya sedang disembunyikan oleh para preman bayaran, para oknum pejabat dan semua keluarganya yang juga ikut menyembunyikannya. Tetapi daripada itu, Sofyan Jim Mamesah telah mengetahui tempat persembunyiannya. Berdasarkan hasil analisis dan daripada informasi internal, sebagaimana dari Sofyan Jim Mamesah adalah pelopor, pemegang kunci kontak Pandora dari semua tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pengusaha zolim, dan akhirnya semua diketahui, kejahatan perampasan aset tanah-tanah semua ini adalah, sekaligus globalnya, gembong sekaligus kejahatan semua ini, dari keterlibatan PT-PT. A1 keterlibatan PT Imora Motor Honda, yaitu pada saat itu Muljadi Budiman, yang menjadi direksinya, direktur saham. Keterlibatan ini yang sebagai pendanaannya dari Imora Motor Honda, melalui Muljadi Budiman, dan inilah yang mencuci otak para oknum pemerintahan. Daripada oknum-oknum pejabat tinggi sampai oknum pemerintahan paling bawah, khususnya oknum-oknum birokrasi pemerintahan di Jawa Barat. Dan oknum-oknum ini melakukan adanya konspirasi, melakukan konsep melalui pola gambar yang sudah ditentukan, dalam settingan membangun istana, kerajaan, perumahan-perumahan mewah. Namun dalam melakukan konsep pekerjaan ini, semua oknum aparat, dan sebagian oknum aparatnya, dari para oknum-oknum pemerintahan di Jawa Barat inilah yang justru seharusnya menjadi pelindung, pengayom masyarakat, yang tertindas, dan yang seharusnya menjadi tulang punggung para petani penggarap. Di mana sebenarnya, mereka itu malah menjadi sebaliknya, ikut berkonspirasi dengan Muljadi Budiman pemilik PT KAA dan PT MCI KJA. Di sini mereka melakukannya, di mana ada Rudi Yahya, Rudi Tanuwijaya, Evelyn istri mudanya dan anaknya Stephen, bersama juga dengan anak lainnya yaitu yang menjadi pusat centernya Marina Budiman, bersama juga dengan putra lainnya. Mereka semua tidak terlepas dari peran Muljadi Budiman, dan ternyata, salah satu yang mempunyai tim fiber, yang diketahui pemiliknya ciptaan Muljadi Budiman dengan Karim, dan Karim inilah yang menjadi pimpinan yang melebarkan, dan semua ini adalah isinya para preman-preman yang ada di Gunung Gelis. Para mantan preman, para antek-antek ini, menggunakan aji mumpung, mengambil kesempatan, merampas tanah-tanah sebagaimana, sejak lama, puluhan tahun lalu, di mana ada peristiwa saat itu, telah berdiri terpasang plang-plang di tanah milik Sofyan Jim Mamesah, dan ternyata kejadian itu tidak hanya terjadi pada tanah miliknya saja, itu terjadi juga pada sebagian tanah-tanah milik warga lainnya. Dan akhirnya setelah semuanya terbongkar, terkupas tuntas melalui pemberitaan, semua peran pelakunya terpampang jelas, semuanya sudah diketahui oleh para APH bersih, APH yang telah mengabdikan diri kepada negaranya, yang tidak tercuci otak, yang tidak terprovokasi, terlebih melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh para abdi negara ini. Karena sudah diketahui, ada banyak oknum-oknum yang terlibat, yang malah menjadi pengkhianat, yang malah menjadi rusaknya moral para pemegang kekuasaan, yang malah menjadi penyebab utama hancurnya tatanan birokrasi aparatur pemerintahan, yang seharusnya para aparatur negara ini menjadi perpanjangan tangan dari kebijakan, dan ini sudah terjadi. Dan apabila bertemu dengan oknum-oknum pengkhianat ini, dan tahu ada bukti atas tindakannya ini, maka laporkan, dan demikian juga dengan PT Summarecon Tbk, PT ini yang sudah terbukti puluhan tahun, dan perlu diketahui, bahwa saya Sofyan Jim Mamesah, selama 5 tahun, yang sekarang menjadi viral, sebagai pelopor garda terdepan, dan secara pribadi, yang mengetahui dan yang memegang kunci kontak Pandora. Karena saya adalah pelopor garda terdepan yang menjadi peran penting, atas ridho dan karunia Allah, sebagaimana bersama dengan doa tulus para petani penggarap, doa para korban-korban, saya bisa mengupas tuntas kejahatan yang ada di global gembong kejahatannya, di mana yaitu sekaligus owner Sucipto Nagaria, pemilik PT Summarecon. Bersama putranya, Herman Nagaria dan Sugianto Nagaria, bersama istri dan cucu-cucunya, keterlibatan mereka inilah yang sudah cukup lama, di mana mereka inilah
sudah seharusnya tidak mudah membikin negara baru kalau mereka tidak melibatkan, dan ini sudah A1. Sudah banyak oknum-oknum yang seharusnya menjadi pejabat-pejabat yang mengayomi, yang menjadi wakil rakyat, yang mewakilkan semua aspirasi dan inspirasi rakyat. Justru sebaliknya, mereka telah mengkhianati rakyat. Dan sebaliknya mereka hanya mencari keuntungan pribadi, yaitu dengan mereka berbalik arah. Mereka malah bekerja sama dengan PT Summarecon Tbk MCI KJA, dan dari inilah terjadi perampasan tanah-tanah, terus-menerus, sejak kepemimpinan presidennya SBY, Jokowi dan sekarang Prabowo Subianto, dan dari terjadinya estafet berangsur-angsur ini adalah dari adanya kontrak politik titip. Karena sistem titip inilah, dari tiap-tiap partai titip menitipkan dan dari sinilah, menimbulkan, praduga tak bersalah dengan cara mengintimidasi, menjual beli hukum, sehingga hukum yang ada di atas ini tumpul, yang seharusnya, serasi, 2 jadi 1, hukum di atas jadi tajam, malah jadi tajam ke bawah, dan akhirnya semua terbongkar terkupas tuntas. Di mana yang membuat asap, di situ ada api kejahatan, di mana adalah PT Summarecon Tbk MCI KJA. Dan yang sangat tidak menyenangkan adalah setelah semuanya terbongkar terkupas tuntas, ternyata diketahui PT Mba ini keterlibatannya bukan ada dari 2024, berdirinya ini sudah cukup lama, kurang lebih 15 tahun. Mereka inilah yang telah melakukan gerakan sembunyi-sembunyi, bawah tanah dengan melakukan aplikasi bodong, dengan menjanjikan hal muluk. Mereka inilah yang dikatakan sebagai serigala-serigala buas, menyerupai manusia sempurna sama seperti ciptaan Allah lainnya, tetapi jelas, mereka ini adalah manusia-manusia yang tidak bertuhan, yang tidak mempunyai jiwa keadilan, kemanusiaan. Tetapi mereka memiliki wajah yang sempurna yang tega, mencari keuntungan dari kelemahan masyarakat biasa. Mereka tega menyuap kepada para oknum aparat, dan menjadikan kepala-kepalanya jadi ekor mereka. Dan ekor inilah yang menjadi alat untuk pemecah belah. Ekor-ekor inilah yang menjadi sumbu api kebencian rakyat terhadap pemerintahnya, dan bukan hanya itu, mereka semua pura-pura buta tuli, padahal mereka tahu, para oknum-oknum ini yang seharusnya bekerja untuk rakyat, bangsa dan negaranya, tetapi malah mereka khianatinya, mau seperti apa bangsa kita ini. Mereka tidak peduli, sebagaimana semestinya para aparatur negara itu melindungi, justru merekalah yang menabrak sistem. Mereka ibarat binatang buas yang lapar turun gunung cari mangsa. Diibaratkan seperti monyet-monyet yang ada di Bali, di mana monyet-monyet tersebut adalah sebagai daya tarik wisatawan turis-turis asing, malah monyet-monyet ini merangsek nekat melakukan hal-hal di luar dugaan, merampas mengambil paksa perhiasan-perhiasan yang dikenakan para wisatawan. Tanpa sedikit pun malu atau sungkan monyet-monyet tersebut mengambil keuntungan dari para orang-orang yang datang dan mengaguminya. Pola kemaruk binatang inilah sama dengan para oknum-oknum aparatur pemerintahan birokrasi yang tercuci otaknya dan para direksi PT Summarecon Tbk MCI KJA. Merampas, menindas, mengintimidasi, setelah semuanya dibongkar sampai ke akar-akarnya, mereka melakukan settingan, seolah-olah di hadapan publik di depan media-media, dan di hadapan para korban-korban, para petani penggarap, nasabah, konsumen, investor penanam modal dan nasabah PT MBA, melakukan settingan, baradu peran bagai pemain film. Tetapi sebenarnya di balik itu semua adalah settingan, sebuah mahakarya rekayasa konspirasi busuk. Jadi jelas, mereka adalah orang-orang yang berotak monyet-monyet yang berseragam direksi-direksi dan oknum-oknum. Jadi jelas, ini tidak harus ada di bumi pertiwi Indonesia. Mereka semua adalah palsu, mereka yang telah menutup naskah kehidupan ekonomi rakyat, dan ini harus dicatat, ingat bahwa Indonesia diciptakan Allah, Indonesia adalah pusatnya bumi, nafasnya bumi, dan kini saatnya, nafas kehidupan ekonomi rakyat Indonesia yang dirampas oleh kejahatan monyet-monyet harus dikembalikan. Mari seluruh anak bangsa rakyat Indonesia yang mempunyai iman yang teguh, yang memiliki sifat kepribadian seseorang NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, saatnya kita bersatu berdaulat, mari kita sama-sama bergerak bersatu, hancurkan PT Summarecon Tbk MCI KJA dan PT MBA.
Di mana PT-PT inilah penyebabnya. Mereka saat ini sedang melakukan pura-pura berdiam, tetapi mereka memiliki target menguasai NKRI. Mereka tengah menjalani pura-pura mati, padahal mereka adalah tengah menjalani proses selanjutnya, pola yang sama dengan peristiwa tahun 65, di mana pola komunis-komunis PKI yang dikolaborasikan dengan global Firaun mereka, dan targetnya adalah NKRI dapat dikuasainya. Ini sudah terjadi dan terbukti. Mereka semua adalah settingan, PT-PT yang memang tidak pernah diundang ada di Indonesia. Mereka inilah monyet-monyet serakah. Mereka datang ke Indonesia sebagai pengusaha yang bertopeng sebagai dewa penyelamat dan mampu menaklukkan hati rakyat Indonesia yang sebenarnya rakyat Indonesia menjadi target utama mencari kekayaan pribadi mereka. Rakyat diperdaya dengan berbagai cara, dan rakyat tertipu, ibarat rakyat menolong anjing kejepit di mana setelah ditolong anjing tersebut malah menjadi umpan makan untuk si anjing. Perumpamaan inilah, mereka seperti anjing-anjing kejepit yang jika dibiarkan anjing-anjing kejepit inilah yang akan memakan kita si penolongnya. Anjing-anjing kejepit dan monyet-monyet lapar adalah sama, satu kesatuan, sama-sama memakan darah rakyat, merampas, merampok tanah-tanah rakyat, menghisap air mata darah rakyat. Mereka adalah orang-orang yang berada di dalam PT Summarecon dan PT MBA. Mereka ini ada hidup di NKRI, pura-pura beragama, pura-pura beriman, berkarakter budi pekerti yang baik, pura-pura mematuhi peraturan di NKRI, pura-pura berideologi sama dengan rakyat anak bangsa Indonesia lainnya, yang tulus ikhlas untuk NKRI. Kepura-puraan inilah simbol kejahatan mereka yang sebenarnya mereka adalah pengkhianat yang ingin menguasai NKRI. Mereka telah menghipnotis rakyat Indonesia, di mana mereka bereksplorasi langsung kepada masyarakat sebagai seorang yang memegang peranan penting dalam pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto. Mereka memilih presiden yang sama dengan rakyat Indonesia lainnya, tetapi di balik itu mereka juga yang berkhianat, yang akan menggulingkan pemerintahan merah putih, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Mereka lah orang-orang yang berkhianat kepada NKRI. Mereka lah yang jauh di dalam konsepnya malah menjerumuskan Presiden Prabowo Subianto dengan berbagai cara licik, menggunakan politik paksa, politik titip-titip, dan itu adalah penjebakan upaya mereka untuk melakukan sebagaimana kekuasaan di tangan para oknum-oknum politik titip-titip. Mereka adalah serigala-serigala lapar, yang dengan berani menabrak hukum NKRI, menabrak sistem pola ideologi dasar negara kita. Mereka adalah orang-orang yang tidak bermoral. NKRI dan ideologi dasar UUD 45 dan Pancasila diinjak-injak. Hukum keadilan NKRI mereka lecehkan. Merah putih akan diubah menjadi kerajaan baru. Dan akhirnya semua terbuka, bahwasanya perusahaan properti yang ada di Indonesia dan PT-PT investasi bodong inilah yang harus diwaspadai. PT Summarecon Tbk MCI KJA tidak punya uang, modal dengkul, mereka ingin berkuasa tetapi mereka ini numpang, di mana dikatakan bahwa PT Summarecon adalah perusahaan raksasa, perusahaan besar. Itu memang betul, PT Summarecon adalah PT besar, tetapi besarnya adalah besar kejahatannya. PT Summarecon adalah pusat globalnya kejahatan, 10 kali lipat dahsyatnya kekuatan kejahatannya. Terbukti jelas faktanya, adanya kejahatan yang dilakukan terkoordinir dengan para oknum-oknum aparatur pemerintahan, di mana mereka dengan sengaja melakukan mendirikan kantor bayangan PT-PT dan ini sudah tersebar di berbagai 18 cabangnya se-Indonesia. Kantor-kantor bayangan inilah yang sudah mempengaruhi pemerintahan NKRI di tiap-tiap daerah, dan ini sudah terjadi terbukti. Dan dari sini, seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, dan 134 juta suara publik, akan terus-menerus menyuarakan kebenaran, melalui APH-APH bersih, netizen-netizen, para wartawan di berbagai media, dan dari para purnawirawan jenderal-jenderal. Semua satu suara, menyatakan bersatu berdaulat, bergerak untuk NKRI, meminta kepada pemerintah, saat ini di tengah waktu yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, tegaskan dalam undang-undang perampasan aset, karena ini,
jika tidak secepatnya diambil ketegasan untuk segera disahkan, ini akan bisa melebar, dan ini akan menimbulkan kegeraman, korban-korban akan banyak berjatuhan. Contohnya, dari 200 triliun jumlah uang milik anak-anak bangsa rakyat Indonesia, yang dirampas dari PT MBA, PT berbasis investasi bodong, dan ini sudah jelas faktanya, dan ini adalah atas permintaan dari para korban-korban, dari penderitaan rakyat Indonesia, korban MBA, korban para petani penggarap dan korban lainnya yang bersuara. Jika masih ada PT Summarecon Tbk MCIKJA di bumi pertiwi Indonesia, merekalah yang akan merusakkan pusat bumi. Karena Indonesia adalah sumber nafas kejahatannya. Dan ini sudah jelas. Jangan anggap bulan Ramadan ini, rakyat tidak berani. Karena menurut semua korban, dari para petani penggarap, konsumen, nasabah, investor penanam modal, kontraktor pengembang dan sekarang ada korban-korban dari PT MBA yang ditafsir semuanya berjumlah 70 juta orang se-Indonesia ini. Dengan bersama para netizen, komenan 143 juta ini mengatakan harusnya komentar ini ditujukan langsung kepada pemerintah Kabinet Merah Putih, kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan dari semua komenan inilah, muncul adanya perbuatan yang seharusnya pemerintah Kabinet Merah Putih tidak lakukan. Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto yang dipilih dari orang-orang yang seharusnya menjadi tulang punggung negaranya malah menjadi pengkhianat kepada yang melantiknya, berkhianat kepada yang memilihnya menjabat. Semua keputusan dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dilecehkan, semua perintah Presiden diinjak-injak dan dikhianati. Mereka ini yang ada di Kabinet Merah Putih, orang-orang yang malah menjadi perusak kedaulatan NKRI, mereka duduk menjabat malah sebaliknya menjadi oknum-oknum. Dan oknum-oknum inilah yang harus ditindak dan harus dikeluarkan, bukan saja keluar dari jabatannya tetapi harus keluar dari Indonesia. Pengkhianat-pengkhianat inilah penyebabnya, mereka yang ada pada elit-elit politik yang menyetir, dan yang menyetirnya adalah bukan rakyat kecil melainkan oknum jenderal-jenderal, pensiun dari pejabat tinggi negara, yang berkhianat yang bersatu berniat ingin menggulingkan pemerintahan Merah Putih. Jangan salah, suara rakyat tidak pernah menceritakan, membicarakan soal presiden, tetapi justru presiden adalah pilihan rakyat, dan pilihan rakyat adalah presiden dan amanat dari rakyat, yang hampir tiap hari bersuara, menyatakan bahwa yang memegang kunci kontak Pandora, dan yang menjadi pelopor garda terdepannya. Dan jika ada yang mengatasnamakan rakyat bersuara, hati-hati, mereka adalah orang-orang yang ingin memecah belah, dan himbauan kepada seluruh korban-korban dari para petani penggarap, nasabah, konsumen, investor penanam modal, kontraktor pengembang dan nasabah aplikasi investasi bodong. Ini adalah korban dari konspirasi Sucipto Nagaria yang sekarang malah dilindungi. Mereka melakukan playing victim, mereka yang jahat, mereka yang malah dilindungi. Dan apakah mereka akan dibiarkan bergerilya terus-menerus? Mereka yang telah merusak perekonomian rakyat, merusak kesejahteraan rakyat. Siapa mereka itu? PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA. Mereka itu jangan kita puja-puji, jangan dibanggakan, dan sudah A1 bahwa PT Summarecon adalah sumber kegaduhan kejahatan dan PT Summarecon ini sudah menciptakan dari jauh-jauh hari, agar semua korban-korban PT Summarecon ini melakukan pertikaian yang anarkis. Mereka semua sudah mengkonsep kegaduhan dan huru-hara yang diperlukan untuk membuat keresahan, dan ada ciptaan dari semua pejabat yang terlibat dalam konsep mereka akan dibuat ekor-ekor, dan apabila sampai terjadi perpecahan maka akan terjadi kriminasi hukum. Dan ini sudah jelas faktanya, maka dengan ini rakyat Indonesia khususnya seluruh korban-korban meminta apabila tuntutan keadilan yang selama ini sudah dilakukan kepada PT Summarecon, bahwa ada keterlibatan oknum-oknum pejabat, dan ini sudah A1. Mereka inilah penyebabnya. Mereka bukan rakyat Indonesia, mereka merupakan salah satu konsep pencucian otak dari Sucipto Nagaria. Maka seluruh rakyat Indonesia diminta untuk buka mata hati, jangan takut, dan sekali lagi, anak bangsa rakyat Indonesia, sekaligus menghimbau kepada TNI untuk siap turun gunung, siap berada di belakang rakyatnya, dan rakyat akan ada di belakang TNI.
Siap bersatu, maju bersama berpegangan tangan, bersihkan kejahatan-kejahatan yang ada di bumi pertiwi Indonesia. Dan dari pusat bumi pertiwi Indonesia mari kita sama-sama bersatu maju, tunjukkan jati diri bangsa kita sendiri, dan insya Allah sehabis lebaran pergerakan ini akan terjadi. Ingat, kunci kontak Pandora ini bukan hanya dimiliki sendiri sebagaimana yang beredar. Sofyan Jim Mamesah adalah pelopor pemegang kunci Pandoranya. Kunci Pandora ini juga dimiliki semua korban-korban, dan kotak Pandora ini yang akan kita buka bersama. Semua korban-korban daripada para petani penggarap, nasabah-nasabah, investor penanam modal, konsumen kontraktor pengembang dan korban aplikasi investasi bodong PT MBA, yang akan sama-sama beranguskan semua kejahatan kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA. Usir semua direksi-direksi yang nyamar-nyamar ada di lapangan, mereka itu adalah kebohongan, settingan. Hati-hati. Mari bersama-sama bersatu dengan APH bersih, tangkap pelaku-pelaku ini dan oknum-oknum ini, borgol. Karena masih banyak APH bersih di NKRI, yang masih kuat menjaga NKRI. Dan dari narasumber sekaligus pelopor garda terdepan pemegang kunci Pandora yaitu Sofyan Jim Mamesah siap untuk melaksanakan jumpa pers, ini adalah bukti cinta tanah airnya. Bukti dari kebesaran hatinya sebagai manusia yang diberikan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membongkar semua kejahatan di NKRI. Bagi Sofyan Jim Mamesah mengabdikan dirinya untuk NKRI dan rakyat ini adalah bukan sebagai pengabdian kepada pejabat, karena pengabdian ini adalah sebuah kebanggaan bagi dirinya. Cintanya kepada NKRI dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang ada di NKRI. Walaupun harus mengorbankan bukan hanya harta, benda, waktu serta hidupnya, jiwa raganya hanya untuk NKRI. Karena saat ini dari semua penderitaan yang dialami rakyat, saat ini kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sudah mulai pudar, banyaknya para pejabat negara yang kebelinger, di mana mereka viral semakin mereka lupa diri, semakin terkenal semakin mereka ingin menjual popularitasnya. Ini sudah bukan zamannya lagi pejabat konten, pejabat yang mencari popularitas melebihi artis sebenarnya. Ini siapa? Siapa pejabat-pejabat ini yang malah menjadi merendahkan martabat manusia lainnya? Tugas fungsinya adalah pejabat bukan wartawan yang selalu mencari-cari perhatian publik, mengatur-atur wartawan agar seperti dirinya, melebihi wartawan sebenarnya. Ini siapa pejabat-pejabat ini? Sadarlah wahai pejabat, harga diri kalian ada di pundak rakyat, kalian menghinakan rakyat sama saja menghina diri sendiri. Kalian ada dipilih rakyat, maka jangan arogan terlebih arogan kepada yang memilih kalian, maka jangan mengkhianati kepercayaan rakyat, sudah cukup rakyat menderita. Sekali lagi kami anak bangsa rakyat Indonesia meminta kepada pemerintah Kabinet Merah Putih dan Presiden untuk balik kanan, sahkan secepatnya undang-undang perampasan aset ini, berlakukan ketegasan kepada serigala-serigala lapar, monyet-monyet liar berdasi dan anjing-anjing kejepit partai, para direksi-direksi culas, dan mereka-mereka ini yang ada di dalam PT Summarecon Terbuka MCIKJA dan PT MBA. Dan apabila masih ada marketing-marketing yang masih terus melakukan penjualan, maka untuk segera menonaktifkannya, saatnya segera laksanakan penyerahan diri kepada aparat terkait, karena ini untuk mencegah terjadi pergolakan di bumi pertiwi Indonesia tercinta. Dan bukti-bukti sudah jelas faktanya bahwa surat-surat yang ada di dalam PT Summarecon Tbk MCIKJA itu adalah ilegal, palsu, kamuflase, karena itu adalah pernyataan langsung dari Kanwil ATR BPN Bandung dan Pusat. Surat-surat kepemilikan tersebut tidak sah secara hukum. Karena uang nasabah-nasabah, uang rakyat dari investasi PT MBA yang dipakai untuk dibuat modal membangun di PT Summarecon Tbk MCIKJA, bukan uang dari hasil keringatnya sendiri dan ini sudah terjadi sejak lama. PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA adalah satu kesatuan, merugikan rakyat dan negara Indonesia, PT yang bermodal dengkul, yang berharap untung sebesar gunung. Jika masih ada orang-orang yang membeli rumah-rumah mewah di PT Summarecon berarti sama saja itu membeli dan memakan darah daging saudaranya sendiri. Hati-hati karena mereka masih berkeliaran, dan masih melakukan penjualan-penjualan,
Saatnya sekarang semuanya harus cerdas. Jangan mau lagi kita diperdaya dihina oleh orang-orang kejam biadab yang ada di dalam PT Summarecon dan PT MBA. Karena jika masih ada PT Summarecon di Indonesia berarti bumi pertiwi NKRI ini akan selalu dibuat gaduh, Indonesia akan dibuat kerusuhan dan rakyatnya akan terus menjadi korban-korban kebiadabannya. Usir semua, beranguskan, ratakan PT Summarecon dan PT MBA dari bumi pertiwi Indonesia. Dan sudah ada perintah langsung dari Presiden dan Wakil Presiden untuk mengawal, melindungi rakyat. Bila mana terjadi kerusuhan maka dari pihak TNI dan Polri yang akan langsung turun melindungi rakyat Indonesia. Jangan tunda-tunda lagi, jangan biarkan PT Summarecon dan PT MBA menjadi semakin liar buas. Dan jangan biarkan kesabaran rakyat tak berbatas ini akan bertindak sebagaimana semestinya. Kita semua adalah anak bangsa rakyat Indonesia yang akan menjadi garda terdepan. Anak bangsa rakyat Indonesia bersatu, APH bersih, ASN aparatur pemerintahan birokrasi bersih, aparat keamanan TNI dan Polri yang akan siap membantu turun langsung beranguskan PT-PT pembuat kerusakan di Indonesia. Maka dengarkanlah suara anak bangsa rakyat Indonesia ini. Cukup sekian sampai di sini, dan untuk para pelaku dan oknum-oknum, mafia tanah mafia hukum yang ada di dalam PT Summarecon, yang telah melakukan perampasan kesejahteraan kesenjangan sosial ekonomi rakyat, maka selayaknya panggilan darurat nasional ini akan kita perdengarkan. Sudah tugas anak bangsa rakyat Indonesia dan korban-korban lainnya akan terjun langsung kepada si penjahatnya. Nyawa melayang, mati tak gentar. Jiwa raga untuk NKRI bersih dari penindasan, perampasan kesejahteraan rakyat Indonesia, para pelaku dan oknum-oknum yang ada bersarang di dalam PT Summarecon dan PT MBA. Karena sedari dulu tidak ada sejarahnya 9 naga yang berjuang untuk NKRI, dan dari seluruh kegaduhan, keresahan yang terjadi selama ini adalah peringatan keras bahwasanya biang dari semua kejahatan globalnya figurnya adalah PT Summarecon Tbk MCI KJA. Karena pemerintah Indonesia tidak luput dari PT Summarecon Tbk MCI KJA dan PT MBA, mereka adalah musuh negara dan wajib dimusnahkan. PT MBA sama dengan PT Summarecon, satu kesatuan sama-sama PT perusak kedaulatan NKRI. Dan satu keluarga nagaria adalah pemilik PT Summarecon dan PT MBA, mereka semua adalah pelaku kejahatan berat negara, karena terbukti mereka telah permainkan hukum di NKRI, dan di bulan suci Ramadan ini, sepatutnya Indonesia harus bersih dari PT Summarecon dan PT MBA, PT yang telah membuat kemiskinan ada di Indonesia. Karena PT Summarecon sama dengan PT MBA, dan begitu sebaliknya, mereka sama saja, mereka adalah satu kesatuan perusak kedaulatan NKRI. Ingat, Lebaran Idul Fitri tinggal menghitung hari, dan apabila direksi-direksi PT Summarecon masih saja memberikan kebohongannya, alibi-alibi, sejuta bahasa, jangan takut. Allah akan senantiasa beserta kita semua dan laknatullah bagi mereka-mereka yang telah melakukan kejahatannya. Kita semua anak bangsa rakyat Indonesia akan turun langsung, kita akan geruduk langsung, datangi langsung kepada semua pelaku-pelaku dan oknum-oknum pendosanya. Musnahkan beranguskan PT Summarecon Tbk MCI KJA dan PT MBA itu sama dengan menghapus air mata darah rakyat Indonesia yang selama puluhan tahun menjadi korbannya, dan atas semua pengharapan besar rakyat Indonesia yang sudah puluhan tahun berharap merdeka. Dan dari jeritan hati, tetesan air mata darah, dari jantung penderitaan yang tertindas, hingga kepada yang telah berjuang mati-matian, hingga rela mengorbankan mempertaruhkan nyawa ini, untuk NKRI merdeka sebenar-benarnya merdeka bebas dari jerat api kejahatan di mana PT Summarecon dan PT MBA ini masih ada di NKRI. Dan bila mana PT Summarecon Tbk MCI KJA dan PT MBA ini masih saja mengabaikan dan masih arogan, lepas tanggung jawab, tidak segera menyelesaikan dengan narasumber dan petani penggarap, maka kami akan transparan,
kami akan blow up buka seterang-terangnya kepada publik, di mana alamat email dan alamat PT atau perusahaan PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA akan kami ekspos kepada rakyat, agar mereka semua bisa langsung menggeruduk ke alamat tersebut, karena semua bukti itu sudah ada di tangan narasumber pemilik tanah 70 hektar yaitu Sofyan Jim Mamesah. Karena sudah saatnya sekarang Indonesia merdeka, harus fitrah, harus keluar merdeka dari kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA, dan Indonesia juga harus merdeka dari tikus-tikus berdasi. Para pecundang perongrong penindas dan pengkhianat perusak kedaulatan NKRI, musuh NKRI. Karena NKRI yang kuat adalah NKRI yang jauh dari paham komunisme global, yang justru akan dibangun oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Dengan menghancurkan komunisme global di Indonesia adalah berarti menghancurkan PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Karena kita adalah manusia yang lahir di bumi NKRI, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, manusia yang beriman yang memiliki ketuhanan, yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan pondasi hidup sehari-hari. Kita adalah satu NKRI Merah Putih, warga Jawa Barat, warga Sunda penganut silsilah Siliwangi saling asih dan asuh, persatuan anak bangsa rakyat Indonesia yang melambangkan kekuatan yang abadi berazaskan ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa raga untuk NKRI. Kita adalah anak bangsa, rakyat Indonesia, seluruh warga petani dan penggarap korban di 4 desa, para nasabah, konsumen, investor penanam modal dan kontraktor pengembang akan maju berjuang bersama-sama, yang siap dan teguh menjadi garda terdepan, menjaga NKRI sampai titik darah terakhir kami. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia Merah Putih adalah Indonesia yang bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi Sofyan Jim Mamesah pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor di nomor WA 0823 158000800 atau bisa hubungi langsung tim 08 tim Kepresidenan RI di nomor yang tertera di video ini atau bisa langsung ke nomor kontak Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 081170422207 dan WA nomor 089750282233. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah yang telah membantu kami khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.